Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafael. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan nggak kerasa juga gue udah sampai ke session 29 dari kelanjutan alur cerita Battle Trog Devon ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang memiliki rencana untuk mengambil alih Taizu Senju dan menyimpannya di menara Jinsen lantai ke-12, yaitu ruangan Lingsu. Saat ini ketika Xiaoyan hendak menggunakan kekuatan Lingsu lagi untuk mengendalikan 6 Taizu Senju yang tersisa, perasaan krisis tiba-tiba datang dari sisi Xiaoyan. Xiaoyan segera menarik lengannya kembali. Lalu Xiaoyan tiba-tiba mengangkat pedang Bang Huang Quanzong di tangannya. Genting buar, percikan api pun berterbangan kemana-mana. Dan tidak jauh dari Xiaoyan berada, ada sosok yang sedang berdiri dengan tenang. Dia juga sedang memegang pedang panjang yang bersinar sangat cerah. Sekilas memang terlihat bahwa Xiaoyan bisa tahu bahwa itu adalah senjata yang sangat bagus. Hah, benar dugaanku bahwa kamu adalah pemimpin dari mereka, bukan? Hahaha, ucap dari saya. Ya, meskipun dia memang menggunakan pelindung wajah sekarang, namun Xiaoyan bisa mengenalinya secara sekilas. Orang yang menyerangnya tidak lain adalah Zhu Yao. Tunggu dulu, sepertinya senjatamu ini sangat menarik. Pedangmu itu benar-benar bisa menahan pedangku tanpa goresan sama sekali, ucap dari Zhu Yao. Nama pedangku ini adalah Bak Huang Quanzong. Namanya juga lumayan katro, bukan? Ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum. Senjata milikku ini adalah senjata dengan teknologi stick kuno yang tertinggi di alamku. Memiliki kandungan vibranium yang sangat tinggi dibandingkan dengan pedang Bang Huang Quanzongmu yang terbuat dari besi kuno dan juga sedikit kayu yang mungkin terbuat dari bambu-bambu api. Namun sepertinya pedangmu itu tidak akan bisa kuat melawan pedangku ini, ucap dari Ciao. Hanya itu saja kah? Sepertinya daripada gelut mending pahina-hina wae ayeuna mah. Xiaoyan langsung mencubit dagunya dan berpikir setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh si Juyao ini. Kemudian Xiaoyan segera mengulurkan tangannya dan melemparkan pedang Bang Huang Quanzongnya kepada Juyao. Begini saja. Jika kamu ingin mempelajarinya, aku akan membiarkanmu untuk mengamati pedangku ini, ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum ke arah Juyao. Juyao pun langsung tertegun sejenak. Dia memberikan senjatanya kepada musuh. Orang ini mungkin sudah agak gila, gumam dari Juyao di dalam hatinya. Hah? Apa kamu bilang? Kamu bilang aku gila? Apakah kamu pikir kamu orang yang baik? Lalu kenapa kamu tiba-tiba mau nyebutku dengan orang gila? Ucap dari Xiaoyan. Sayap Valkyrie di belakangnya tiba-tiba melesat dan mengepak. Lalu dia mengangkat tangannya dan melambaikan pedang Bang Huang Quanzongnya lalu menembas ke arah Juyao sebelum pedang itu sampai ke arah Juyao. Xiaoyan langsung mengambil kembali pedang itu dan langsung menebaskannya ke arah Juyao. Juyao pun langsung bereaksi dan mengangkat pedangnya dan keduanya saling bertabrakan. Ting buar. Senjata aneh itu. Pedang itu benar-benar bisa memantulkan kembali kekuatanku, gumam dari Xiaoyan di dalam hatinya. Juyao jelas terlihat tidak bergerak terlalu banyak atau tidak banyak gerakan yang digunakan oleh Juyao ini. Tapi kekuatan pedangnya bisa memantulkan serangan Xiaoyan. Itu sungguh kemampuan yang sangat bagus. Sepertinya kamu memang harus segera dibunuh. Jika aku mengambil pedangmu dan memberikan pedang itu kepada Ding Yue, pasti Ding Yue akan mempelajarinya dengan baik. Mungkin pedang Bang Huang Quanzongku juga akan memiliki kemampuan yang sama seperti itu ketika nanti aku kembali ke dunia Senki, ucap dari Xiaoyan. Material senjatamu itu memang lumayan bagus, namun sayangnya itu hanya segumpal material tidak berguna bagiku, jawab dari Jiyao. Kalau begitu, mari kita selesaikan adu bacotnya. Sosoknya langsung melesat ke arah Xiaoyan dalam sekejap. Pedang panjang di tangannya lalu mengeluarkan serangkaian bayangan. Dan kemudian dengan ayunan keras pedangnya, tiba-tiba ada 100 pedang bayangan yang langsung menyelimuti Xiaoyan.
Melihat pemandangan itu, mata Xiaoyan pun tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Bukan karena dia merasakan ancaman yang kuat, tetapi dia merasa bahwa pedang di depannya ini sangatlah bagus dan luar biasa. Apakah itu sebuah skill? Sepertinya itu juga skill bertarung yang bagus, gumam dari Xiaoyan. Karena saat melawan petarung-petarung dari dunia Taisu sebelumnya, Xiaoyan belum pernah melihat satu pun dari mereka menggunakan skill bertarung seperti itu. Tentu saja itu mengejutkan Xiaoyan. Xiaoyan pun langsung menghindari bayangan-bayangan pedang itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatan yang benar-benar mengancam dirinya telah melesat ke arahnya. Dan kekuatan yang bisa membuat Xiaoyan merasa terancam ini sepertinya itu pasti akan mampu melukai tubuh immortal dari klon dewa asli milik Xiaoyan ini. Terlihat bahwa Zhu Yao memang berniat untuk membunuh Xiaoyan dengan satu pukulannya. Pedang ini mengandung kekuatan immortality yang sangat agung. Sosoknya langsung muncul dari bayangan-bayangan pedang yang ada di sekitaran Xiaoyan seperti hantu. Lalu dia mengangkat pedangnya dan ingin langsung menusuk ke arah jantung Xiaoyan. Dia tidak tahu apakah kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Namun setidaknya dia memprediksikan bahwa menyerang jantung Xiaoyan ini akan lebih mematikannya. Namun saat dia muncul di depan Xiaoyan, tubuhnya tiba-tiba tidak bisa bergerak. Dan dari matanya, dia bisa melihat ada lingkaran cahaya putih dari mata Xiaoyan. Sama seperti saat Xiaoyan membunuh Xing Hui, Xiaoyan menggunakan Yao Bing pada saat-saat kritis seperti ini. Meskipun armor dewa palsunya sangatlah kuat, sepertinya itu tidak akan mampu memblokir serangan dari Yao Bing. Ini adalah situasi yang sangat bagus untuk Xiaoyan. Bayan pasti akan sangat berguna untuk melawan orang-orang dari dunia Taisu pada saat ini. Alasan mengapa Xiaoyan tidak terus menggunakan Bayan adalah karena dia ingin menjadikan Bayan sebagai senjata pamungkasnya. Meskipun Bayan dapat memberikan efek pada petarung dari dunia Taisu, namun mereka bisa terbangun secepat mungkin. Tapi itu sudah cukup untuk Xiaoyan. Dan saat Zhu Yao pulih dari komanya atau ketidaksadarannya, sosok Xiaoyan pun sudah muncul di hadapannya. Zhu Yao tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, namun dia hanya mengalami perasaan seolah-olah dia hilang ingatan atau seperti koma. Dia tiba-tiba merasa ketakutan yang sangat kuat karena dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya walaupun hanya beberapa detik saja. Saat Zhu Yao tersadar kembali, dia melesat mundur secepat mungkin. Dan kemudian dia langsung merasa seolah-olah dia tidak mengalami luka sama sekali. Dan dia hanya kayak memiliki momentum koma dan tiba-tiba ngapain gua? Beberapa saat kemudian, Xiaoyan bisa saja memberikan pukulan fatal kepadanya. Namun, Xiaoyan tidak melakukannya. Saat Zhu Yao menstabilkan tubuhnya, dia yang sedang bereaksi saat ini langsung melihat ke arah Xiaoyan. Dia melihat bahwa Xiaoyan saat ini sedang memegang pedang milik Zhu Yao. Pedang ini memang lumayan bagus. Sayang sekali aku tidak menyukai pedang jenis seperti ini. Tapi itu tidak masalah. Jika aku memberikannya kepada temanku, pasti ini bisa membuatnya senang. Lebih baik aku menyimpannya saja, ucap dari Xiaoyan. Melihat itu Zhu Yao kejer ketakutan. Dia benar-benar bisa mengambil pedang Zhu Yao tanpa disadari oleh Zhu Yao. Berani-beraninya kamu mengambil pedangku, ucap dari Zhu Yao. Jelas sekali bahwa pedang itu sangat penting bagi Zhu Yao. Setidaknya itu adalah salah satu senjata andalannya. Namun Xiaoyan sepertinya mengabaikan teriakan Zhu Yao dan malah menyimpan pedang itu ke dalam cincin penyimpanannya. Lalu dia menatap ke arah Zhu Yao yang sedang marah karena senjatanya tiba-tiba bisa diambil dengan cara yang sangat misterius. Bahkan Zhu Yao sampai tidak menyadari bahwa pedangnya sudah beralih tangan. Hehehe, terima kasih, pedangnya lumayan bagus. Zhu Yao pun menjadi semakin marah setelah itu. Kembalikan pedangku dan berhentilah untuk menggunakan trik murahan seperti itu lagi, jawab dari Zhu Yao. Dia masih memiliki banyak jurus yang mengandalkan pedang Su Mian Han. Itu adalah pedang yang bernama Su Mei Han. Saat ini pedang tersebut telah diambil oleh Xiaoyan dan ini langsung membuat Zhu Yao bingung. Trik murahan? Aku tidak akan senang jika kamu berbicara seperti itu. Dan jangan berpikir karena kamu memberiku sebuah pedang, aku akan berbelas kasihan kepadamu, ucap dari Xiaoyan.
Begitu Xiayan selesai berbicara, dia berhenti beromong kosong lagi dengan Juyao. Dan pedang Bang Huang Quanzong di tangannya sudah melesat dan mengeluarkan aura api yang sangat dahsyat. Kemudian Xiayan mengangkat tangannya dan menebaskannya ke arah depan menuju ke arah Juyao. Saat Xiayan mengayunkan pedangnya, gelombang api pun melonjak ke arah langit. Api itu juga terbungkus oleh petir, kemudian melesat ke arah Juyao. Sudah terlambat bagi Juyao untuk bisa menghindari serangan itu, karena dia memang berada sangat dekat dengan Xiayan. Xiayan menatap gelombang api itu dan tiba-tiba Xiayan mengangkat pedangnya dan menebaskannya lagi ke arah belakang. Seting buar. Suara tabrakan logam pun kembali bergema. Dan ada orang yang melancarkan serangan diam-diam dari arah belakang Xiayan. Dan itu bukanlah Juyao. Orang ini sedang memegang pedang raksasa, tampaknya ukurannya hampir sama dengan pedang Bang Huang Quanzong milik Xiayan. Dari bentuk tubuhnya jelas bahwa orang ini adalah seorang laki-laki. Serangan diam-diam. Aduh, sepertinya seranganmu itu tidak mempan kepadaku, ucap dari Xiayan kepada orang itu. Kamu hanyalah seseorang sampah yang lahir di dunia rendahan. Jika kamu tidak memiliki sumber daya yang kaya, kamu tidak akan bisa melawan dunia Taisu, ucap dari pria itu. Di depan dadanya terlihat ada 2 kristal merah dan kekuatannya mungkin setara dengan Xing Hui. Saat membunuh Xing Hui, Xiayan memperoleh armor dewa palsu generasi kedua. Nah, ini juga membuat jumlah kristal merah di dada Xiayan ini bertambah menjadi 2. Tentu saja, selain kristal merah, dia dapat merasakan bahwa ada kekuatan yang sebelumnya mungkin tidak ada di armor dewa palsu milik Xiayan. Dan Xiayan bisa merasakan bahwa armor dewa palsu milik Xing Hui ini sedikit lebih kuat daripada armor yang sebelumnya digunakan oleh Xiayan. Dan pertarung dari dunia Taisu ini memegang pedang sama besarnya. Ada aliran kekuatan immortality yang mengalir dari kristal merah menuju pedangnya. Dilihat dari bentuknya sepertinya armor kita terlihat sama persis, bukan? Ucap dari Xiayan. Xiayan sebenarnya ingin segera melesat ke arah pria itu. Namun tiba-tiba dari arah punggungnya ada sebuah hembusan angin kecil. Busting buar. Xiayan langsung berbalik dan memblokir serangan itu. Namun pukulan ini langsung menjatuhkan Xiayan ke arah belakang. Dan pedang Bang Huang Quanzong di tangannya pun terpental. Telapak tangannya pun sampai terkoyak. Tapi luka seperti itu bisa disembuhkan hanya dalam beberapa detik saja. Bagaimanapun juga dengan tubuh immortality dari klon dewa asli, kekuatan tubuh Xiayan ini benar-benar sangat luar biasa. Namun, Xiayan yang terpental ke arah belakang, dia pun segera bisa menyatabilkan tubuhnya lagi. Saat ini, Xiayan melihat ke arah sumber serangan itu, dan Xiayan pun lalu terkejut. Karena Xiayan melihat pedang Sumen Han yang sedang dipegang oleh Juyao. Saat ini, Juyao memegang pedang yang sebelumnya diambil oleh Xiayan. Xiayan lalu mengeluarkan pedang Sumen Han-nya yang hampir sama persis dengan miliknya. Dia mengeluarkan dari cincin penyimpanannya untuk memastikan bahwa itu mungkin pedang yang lain. Dan benar saja, kedua pedang itu sama persis. Dan sepertinya tidak ada perbedaan di antara keduanya. Apakah kamu memang selalu menyiapkan senjata yang berbeda atau senjata cadangan? Tanya dari Xiayan. Juyao sepertinya tidak mau menjawab Xiayan kali ini. Begitu Xiayan selesai berbicara, Juyao bersiap lagi. Dia langsung menyerang ke arah Xiayan dengan sangat ganas. Pada saat yang sama, sumber gas yang sangat kuat dan besar keluar dari tubuhnya dan melesat ke arah Xiayan. Sementara itu, Xiayan langsung mengeluarkan lautan api yang membumbung tinggi ke arah langit. Dia sepertinya akan menggunakan domain dewa apinya. Sekarang ketika Xiayan menggunakan 10.000 domain dewa api, saat melihat Juyao yang datang, Xiayan pun lalu mengangkat tangannya dan mengayunkan tangannya. Dan nyala api pun menjadi sangatlah liar. Bergejolak dengan sangat panas menghantam ke arah Juyao dengan fluktuasi yang begitu mengerikan. Bus, buar. Namun Juyao tidak mengelak serangan itu. Dia tetap menuju ke arah Xiayan. Dia sepertinya terus melesat menuju ke arah Xiayan dengan lebih cepat lagi. Juyao lalu melambaikan pedangnya ke arah Xiayan. Ting buar, energi pedang Juyao langsung mengalahkan gelombang api milik Xiayan ini. Namun Xiayan tidak berhenti sampai di situ saja. Dia langsung mengayunkan pedangnya kembali. Juyao pun ikut mengayunkan pedangnya.
Akhirnya serangan mereka berdua pun bertabrakan. Tak ting tung, buar. Dan lagi-lagi dia bisa mengalahkan serangan Xiaoyan, sehingga Xiaoyan harus melakukan beberapa serangan ketiga. Zhu Yao tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh yang terjadi di sekitarnya. Pada saat ini, Zhu Yao hendak menyerang Xiaoyan lagi. Sesuatu hal yang tidak diketahui oleh Zhu Yao adalah bahwa serangan Xiaoyan sebelumnya adalah skill domain api. Skill bertarung yang digunakan bersama skill 10.000 domain apinya, setelah ketiga kali tebasannya ini dilepaskan oleh Xiaoyan, maka domain 10.000 dewa api ini akan meledak dengan kekuatan penghancur yang sangatlah kuat. Setiap gumpalan api di sekelilingnya menjadi lebih bergejolak lagi saat Xiaoyan mengayunkan tebasan ketiganya. Sepertinya Zhu Yao pun bahkan tidak mendengar deru suara api di sekitarnya. Domain 10.000 dewa api ini langsung mendekat dan berubah menjadi bola api raksasa dan membungkus Zhu Yao yang ada di dalamnya. Buar, seluruh bola api itu pun meledak dan sosok Zhu Yao pun terlempar keluar dari bola api itu. Dia terlihat terhuyung-huyung beberapa langkah, dan pada saat ledakan itu terjadi, Zhu Yao terlihat wajahnya sangatlah muram. Namun pukulan yang terlihat sangat dahsyat itu tidak menyebabkan kerusakan yang fatal dan berarti kepada Zhu Yao. Dari sini terlihat bahwa kekuatan pertahanan dari armor dewa palsu di tubuh Zhu Yao ini memang lebih kuat daripada yang dipakai oleh Xiaoyan. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Akankah Xiaoyan berhasil mengalahkan Zhu Yao ini? Namun gue juga tidak tahu ya. Buat kalian yang mungkin nonton labnya, mungkin kalian akan bisa sedikit bisa mengambil dengan adalah gambaran untuk kalian. Dan jangan lupa ya untuk hadir setiap saat, setiap malam ya di jam 8 atau sampai jam 9 di lab gue untuk kalian juga bisa mengobati rasa penasaran kalian nih kalau misalkan kontennya ini agak lambat uploadnya karena kesusahan skripnya. Terima kasih sebelumnya gue ucapin kepada kalian yang selalu mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini, dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.